Begitu Dev memarkir mobilnya di depan pintu masuk rumahnya, Nadine langsung berlari ke dalam rumah. Dev yang sedikit khawatir melihat wajahnya yang pucat tadi, memutuskan untuk melihatnya sebelum kembali ke hotel. Gadis itu mengobrak-abrik lemari dan lemari dapurnya satu persatu. Di mana? Di mana obatnya? Dia bergumam. Sakit di kepalanya tidak tertahankan sekarang. Dia berkeringat banyak. Hei, apa yang sedang kamu cari? Kamu baik-baik saja kan? Bagaimana kalau aku membawamu ke dokter? Dev bertanya padanya. Di kamar tidur. Dia berlari ke lantai atas, meninggalkan suaminya di dapur dengan banyak pertanyaan. Dev kemudian mengikutinya dari belakang. Nadine membuka laci di samping tempat tidurnya dan mengeluarkan satu pil dari botol, kemudian menelannya dalam sekejap. Dia meringkuk dan menjalankan jarinya ke rambutnya. Obat apa yang baru saja kamu minum? Dev mengerutkan alisnya melihat istrinya itu meringkuk di sisi tempat tidur. Dia tidak menjawab. Saat hendak berjalan mendekat, tiba-tiba Nadine melempar sesuatu ke arahnya. Beruntung dia sigap menghindar. Dia sangat terkejut. Dan ketika membalikkan badan, dia menemukan sesosok tubuh tergeletak di lantai dengan... Belum sempat ia bergerak, sekelompok pria memakai jas hitam mengelilingi mereka di dalam ruangan. Nadine mengutuk. Dia kemudian bangun dan berdiri, siap untuk bertarung. Dia terus mengerutkan kening menahan rasa sakitnya. Melipat lengan bajunya ke siku, Dev juga bersiap-siap untuk mode bertarung. Siapa mereka? Apa yang mereka inginkan? Nadine mengacuhkan semua pertanyaan darinya dan mulai menyerang. Dia mengayunkan tinjunya ke salah satu pria dan menghindari pukulan pria lain. Melihat istrinya yang sudah dalam mode bertarung, Dev tidak memiliki pilihan lain selain melawan para penyelinap itu juga. Dia menendang mereka satu persatu. Dengan keahliannya, mungkin dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk melumpuhkan mereka semua. Cara dia menjatuhkan lawannya adalah dengan tidak menyakiti mereka. Ya, setidaknya tidak sampai menghabisi nyawa mereka. Berbeda dengan Nadine, mereka semua tanpa meninggalkan satu detak jantung. Nadine duduk di lantai dengan terengah-engah. Dia melihat telapak tangannya yang penuh. Dev sangat terkejut melihat semua pria tanpa meninggalkan salah satu pun dari mereka. Mengapa kamu? Mereka semua. Nadine tersentak. Oh, tidak. Dia masih di sini. Dia segera membuka laci dan mengambil satu jarum suntik. Dia menyelipkan jarum tersebut ke lengan bajunya dan berlari ke arahnya setelah itu. Dia melompat dan menyerang kakinya, sementara tangannya bergerak cepat untuk melepaskan jarum suntik. Dev yang berada dalam mode membela diri, menahan tangannya dan menatap sorot matanya yang aneh. Mengapa Nadine tiba-tiba menyerangnya? Tidak punya pilihan lagi, Nadine menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Dia menutup mata dan menikmati rasanya. Begitupun Dev melakukan hal yang sama. Tetapi saat cengkeramannya sedikit mengendur, Nadine mengambil kesempatan untuk menyuntiknya dengan jarum suntik. Bruk! Dev terjatuh tidak sadarkan diri. Tepat setelah itu, tatapan matanya berubah sangat tajam dan bola matanya menjadi merah.
Berdiri kembali, dia mengambil katana kesayangannya dari lemari tersembunyi. Tidak menyisakan satupun. Selang, pedangnya terjatuh ke lantai, diikuti warna matanya yang kembali normal. Dengan tangannya yang masih gemetaran, Nadine meraih handphone untuk menghubungi ayahnya. "Papa," dia mulai terisak. "Tunggu di sana sayang, Papa akan mengirim orang ke sana sekarang juga." Haris mengakhiri panggilan. Dia kemudian menghubungi Ben. 10 menit kemudian, Ben datang ke rumahnya bersama beberapa orang pria yang merupakan anak buah ayahnya. "Tuan Putri, kamu baik-baik saja kan?" Ben yang khawatir segera membawanya ke dekapannya saat melihat tangannya yang sudah dan tubuhnya gemetar. "Buang mereka semua dan bersihkan rumah ini. Jangan meninggalkan satu noda darah pun di sini," katanya dengan suara yang tegas. "Baik, Tuan Muda. Tapi bagaimana dengan yang ini?" Pria tersebut melirik Dev yang masih terbaring di lantai. Ben lalu mengalihkan tatapan matanya pada Nadine saat gadis itu mencengkeram ke mejanya. "Aku telah menghapus ingatannya tentang malam ini. Kalau begitu, letakkan dia di sofa. Dia bukan ancaman untuk kita." Setelah berkata demikian, Ben membantunya berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. "Besok aku akan mengupgrade semua sistem di rumahmu. Kalau perlu, tinggallah di rumah ayahmu dulu. Ucapnya sembari membantu gadis itu berjalan. Nadine memegang tangannya. "Tidak, aku akan baik-baik saja di sini. Aku ingin memiliki ruang sendiri. Tolong, upgrade saja sistem rumahku, oke?" Dia memohon padanya. "Oke." "Au!" Dev menyentuh kepalanya. Rasanya sangat berat dan pusing. Dia tidak memiliki ingatan apapun tentang apa yang terjadi semalam. Ingatan terakhirnya adalah ketika dia sedang berada di pesta dengan teman-teman masa kecilnya. Masih pusing. Bangun, dia kemudian ngusap-ngusap wajahnya. Dia melihat ada setitik noda darah yang menempel di lengan bajunya. Apa aku menabrak sesuatu semalam? Pikirnya dalam hati sambil menatapnya. Nah, minumlah ini. Ini baik untukmu. Nadine menyerahkan segelas jus tomat padanya. Apa semalam aku tidur di sini? Dev bertanya sambil mengambil gelas. Ya, semalam kamu jatuh pingsan dan aku tidak tahu di hotel mana kamu menginap. Lalu, Vivian, di mana dia sekarang? Nadine terhentak. Dia benar-benar peduli padanya, pikirnya dalam hati. Mana aku tahu, kita pulang lebih awal kan? Jawabnya dengan nada sedikit jengkel. Oh, terima kasih kalau begitu. Tapi aku harus segera pergi sekarang. Penerbanganku siang ini. Setelah meminum jus, Dev melihat ke jam tangannya dan pergi. Dia lupa bertanya padanya tentang surat cerai. Tidak lama, ayah dan ibunya datang ke rumahnya bersama Ben. Nadine sayang, apa yang sebenarnya terjadi semalam? Pak Haris bertanya pada putrinya. Dia memeluknya erat-erat. Ben yang berdiri di samping mereka menatapnya dengan ekspresi menyesal. Apa?
melepaskan pelukan, dia menatap wajah ayahnya. Tapi, bagaimana semua ini bisa terjadi? Seluruh informasimu telah ditutup oleh Ben, kan? Kata ibunya setelah mereka duduk di sofa. Mungkin mereka telah menemukan petunjuk baru untuk menemukan keberadaanku. Aku akan meningkatkan keamanan di rumahmu. Maaf, ini semua salahku karena tidak memberikan perlindungan yang cukup untukmu. Ben menundukkan kepalanya. Tidak, itu bukan salahmu, Ben. Kamu juga sudah melakukan yang terbaik selama ini. Tapi, kita harus lebih waspada sekarang. Pak Haris berkata dengan tegas. Mungkin kamu harus memiliki seseorang yang bisa melindungimu, sayang. Kali ini giliran ibunya yang memeluknya. Tenanglah, Mama. Itu tidak perlu. Aku akan baik-baik saja. Di dalam pesawat, Dev menyentuh bibirnya. Perlahan dia mulai mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Ketika dia mandi di kamar hotelnya pagi ini, dia bisa melihat ada sedikit luka memar di tangannya seperti baru saja berkelahi dengan seseorang. Dan saat itu pikirannya yang kabur mulai menunjukkan ingatan yang sempat terhapus. Dia masih tidak mengerti mengapa istrinya menjadi target pria-pria itu. Dia adalah sosok gadis pendiam yang tidak memiliki pekerjaan. Pun rumahnya juga tidak semewah rumah ayah mertuanya, dan tidak terdapat barang-barang berharga. Kemampuannya bertarung. Sejak kapan dia mempelajarinya? Obat aneh apa yang dia minum? Mengapa dia menjadi dalam sekejap? Dan siapa yang menyerang mereka semalam? Mengapa kondisi rumah begitu bersih ketika dia bangun? Kemana perginya mayat-mayat itu? Pertanyaan-pertanyaan ini terus memburunya, membuatnya ingin tahu lebih jauh. Ya, dia harus mencari tahu tentang semuanya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan istrinya. Vivian menoleh ke arahnya yang larut dalam pikirannya sendiri. Dev, kamu baik-baik saja kan? Dia bertanya dengan perasaan sedikit khawatir. Pria itu terus saja diam sejak mereka check out dari hotel. Dia mengalihkan pandangannya padanya dan tersenyum. Ya, aku tidak apa-apa kok. Vi, apa kamu tahu kalau Nadine pernah pergi berlatih dengan kakek Guntur setelah aku pindah ke Moskow? Dia bertanya. Siapa kamu bilang? Nadine? Tidak salah. Gadis itu tertawa. Dia sangat rapuh. Bagaimana mungkin orang yang rapuh dan gemulai seperti dia pergi latihan? Kamu tahu sendiri kan? Bagaimana ayahnya memperlakukannya seperti seorang putri? Tapi, apa kamu tidak memperhatikan kalau dia mengendarai motor balap saat kita hangout kemarin? Dev, jangan bilang kamu masih menyukainya. Apa kamu lupa bagaimana dia menolakmu? Dan bagaimana kamu patah hati setelah itu? Dia sudah memiliki Ben. Sadarlah. Vivian mulai merasa kesal setiap kali mendengar nama Nadine keluar dari mulutnya. Dev sedikit terkejut. Apa yang dikatakan Vivian adalah benar. Tapi bagaimana tentang ciuman yang semalam?